Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, masih mengenai Pilpres kawan-kawan. Sebab kemarin kan Pak Anies Baswedan itu dia memperbandingkan antara masa kepresidenan Pak SBY dengan masa kepresidenan yang sekarang Pak Joko Widodo. Dan mengenai hal itu sebenarnya dari awalnya hanya memperbandingkan masalah jalan raya. Saat ini itu sudah mulai ramai nih perbandingannya itu. Jadi ada kayak masalah utang, kemudian masalah PDB, kemudian masalah angka kemiskinan, pengangguran itu. Jadi banyak lagi sekarang yang muncul perbandingan-perbandingan di masa pemerintahannya Pak SBY dan masa pemerintahan Pak Jokowi. Siapa kira-kira yang paling bagus, siapa kira-kira yang terbaik di antara kedua ini selama memimpin Indonesia rentan 8 tahun atau kurang lebih lah 10 tahun gitu. Coba kita ulas di sini kawan-kawan. Ya, perbandingan kinerja 8 tahun pemerintahan SBY versus Jokowi itu hari ini itu semakin mencuat. Pokoknya pemberitaan sekarang ini itu sedang rame-ramenya membahas masalah perbandingan ini tentang masalah utang, PDB, kemudian angka pengangguran, angka kemiskinan itu. Dan hari ini saya ingin bahas juga masalah itu, dan sebelum saya masuk di sana tentunya saya mengawali video ini dengan sangat terkejut sekali kawan-kawan, sebab berita ini sudah tersebar sekali, sudah banyak di media sosial, khususnya di Twitter itu sudah banyak yang bagikan. Dan jujur saya juga kaget melihat beberapa perbandingan-perbandingan yang muncul yang katanya pemerintah sekarang ini itu sudah bagus, tetapi ternyata apa yang keluar di data, apa yang telah keluar dari catatan dari Kemenkeu, kemudian dari Bank Indonesia itu, kemudian ada catatan dari BPS. Jadi semuanya itu membuat kita akhirnya melihat bagaimana kemudian kinerja Pak Jokowi ketika dibandingkan dengan Pak SBY di masa lalu. Nah, coba pertama kita masuk masalah utang kawan-kawan. Utang ini di masa pemerintahan Pak SBY itu naik 52%. Ya, naik 52% utang Indonesia ke luar negeri itu. Tetapi di masa pemerintahan Pak Jokowi ternyata naiknya tidak main-main, 196% itu. Jadi ini catatannya dari Kemenkeu kawan-kawan yang kita lihat, atau di Bank Indonesia itu yang kita lihat. Jadi ada data, ada sumber itu kawan-kawan. Jadi di Twitter juga sudah saya minta semua data itu, kemudian saya konfirmasi ke beberapa orang, dan memang betul seperti itu. Ternyata data-data ini awalnya itu disembunyikan dan memang sekarang sudah menyebar sekarang ini. Jadi masyarakat tentunya sudah lihat bagaimana kemudian perbedaan angka yang tertera masalah utang negara yang awalnya di zamannya Pak SBY hanya naik 52%, tetapi di zamannya Pak Jokowi naik 196%. Itu belum lagi masalah, ini baru masalah utang kawan-kawan, belum lagi masalah korupsi yang sedang terjadi. Ada banyak instrumen-instrumen negara yang terlibat korupsi. Baru-baru ini ada lagi Kementerian Pak Jokowi yang tersandung kasus itu. Jadi memang saya heran, atau banyak masyarakat yang heran, tingkat kepuasan masyarakat kok di survei itu tinggi sekali itu. Yang disurvei itu siapa, ataukah yang mensurvei itu siapa gitu, dan mensurvei atas dasar apa gitu. Jadi dengan tingkat kenaikan utang seperti ini, apakah layak masyarakat tingkat kepuasannya tinggi ataukah seperti apa? Itu kan perlu dipertanyakan lagi. Kemudian masalah PDB. Jadi sekali lagi bahwa PDB itu adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah atau suatu negara. Jadi tingkat tingkat harga barang kita lah istilahnya jika dijual di luar negeri itu. Nah,
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto itu atau PDB. PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama itu. Nah, PDB ini juga penting, kita bisa lihat bagaimana kemudian harga barang kita ketika dijual itu, apakah bagus, harganya bagus atau tidak. Nah, PDB di zamannya Pak SBY itu naik 275% itu. Sedangkan PDB, harga barang kita sekarang ini, di masa Pak Jokowi, harga produksi kita sekarang ini, katakanlah kopra, kelapa, dan sebagainya, jangan dikata lagi coklat, itu hanya naik 85% bandingkan di zamannya Pak SBY 275% itu. Jadi wajar jikalau banyak sekarang petani, khususnya petani di kebun, coklat, kelapa, dan sebagainya itu, nilam sekarang sudah turun semua. Itu harga jual kita atau PDB kita sekarang sudah anjlok di angka 85% itu. Jadi cuma naik di 85% itu, beda di masanya Pak SBY. Nah, inilah yang kemudian perbandingan inilah yang sebenarnya kita perlu perhatikan, kawan-kawan. Nah, kemudian selanjutnya masalah pendapatan negara. Pak SBY, di zamannya Pak SBY, pendapatan negara itu naik 231%. Teman-teman bisa lihat di samping kiri saya ini. Sedangkan Pak Jokowi hanya naik 69% itu. Jadi, jika hal ini dibandingkan, rasanya sangat jauh sekali zamannya, kawan-kawan. Sangat jauh sekali range-nya, kawan-kawan. 230% naik di zaman Pak SBY, sedangkan di Pak Jokowi hanya naik 69% itu. Jadi wajar jikalau sebenarnya banyak yang mempertanyakan tingkat kepuasan masyarakat selama Pak Jokowi memimpin itu atas dasar apa itu. Nah, kemudian angka kemiskinan. Kita ke Pak Jokowi dulu. Kita ke Pak SBY dulu. Angka kemiskinan di Pak SBY turun 5%. Sedangkan di Pak Jokowi cuman turun 1,35% itu. Nah, kemudian di angka pengangguran. Di angka pengangguran, Pak SBY itu turun 3,73%. Sedangkan di zamannya Pak Jokowi itu malah naik 0,22% itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi kerancuan. Inilah yang kemudian menjadi tolak ukur kita. Sebab data-data ini tentunya sangat resmi, kawan-kawan. Tentunya data-data ini sudah sangat sudah banyak orang yang tahu, sebab sudah di-share beberapa kali, kemudian sudah dibahas di beberapa pemberitaan media online dan sebagainya. Dan saya pikir ini yang kemudian bisa kita ambil patokan bahwasanya di zaman pemerintahan Pak SBY saya pikir lebih bagus ketimbang di zamannya Pak Jokowi jika melihat data seperti ini. Katakanlah di angka pengangguran. Di angka pengangguran, Pak SBY itu menurunkan 3,73%. Sedangkan di Pak Jokowi sekarang ini tapi malah naik. Tingkat pengangguran itu malah naik 0,22%. 0,22% itu tidak boleh dianggap remeh, kawan-kawan. Iya, banyak sekarang kita lihat bagaimana kemudian sarjana-sarjana yang menganggur, berselimpang di jalan raya itu, menenteng berkas-berkas ijazah-ijazah mereka. Itu kan kasihan juga kita lihat seperti itu. Jadi wajar jikalau sebenarnya kita sekali lagi mempertanyakan bahwa apa yang mendasari sehingga masyarakat tingkat kepuasannya kepada pemimpin Pak Jokowi itu meningkat. Yang disurvei itu siapa, kemudian yang mensurvei itu siapa, dan pendanaan surveinya dari mana, itu yang perlu kita tanyakan hingga saat ini. Ya, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke, kawan-kawan. Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.